aja ya, ininya nggak nambah nggak ya, ada pakolnya masalahnya. Berkah, syukur-syukur bisa ke Mekah lagi, bisa umroh atau pergi haji. Nah, dan juga kita nanti didoain ya mudah-mudahan. Kemudian kita bangun buguyur. Ini tanah kita perbatasan dari situ, parkir motor dari sawit-sawit. Ini agak jurang ke bawah. Ini bikin tenda darurat ini. Tenda darurat, posko darurat. Nah, kalau ada angin goyang-goyang. Kemarin belum lama sempat di Baradatin ada angin puting beliung. Alhamdulillah angin puting beliung tuh rumah-rumah yang ini malah gentengnya terbang, termasuk kediaman Bang Yito itu bajaringannya terbang. Alhamdulillah ini enggak ini. Alhamdulillah enggak. Ini berkat wasilah waktu itu dilalahnya kebetulan Habib Mahali ada di sini waktu itu. Nongkrong di sini. Pas angin puting beliung tuh. Ini rumahnya sampai banjir itu. Udah banjir. Ini kayaknya semuanya korban puting beliung semuanya. Rata-rata angin semua masuk. Ya. Terus ini insya Allah rencana kita ini bangunan sebelah kiri kita ini rencana ya untuk kediaman beliau di Abdul Rahman, untuk kediaman Habib Mahali Segaf. Nanti ini dekat parkir mobil putih itu nanti rencana musolahnya permanen di sana. Ini untuk sementara ini kita ngejar target bulan Ramadan, syukur-syukur bisa kita isi di sini. Jadi mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon arahan dari antum. Gitu. Kalau jumlah ini jamaah kita kurang lebih yang tetapnya mungkin sekitar 40 sampai 50. Kalau yang nggak tetapnya kadang-kadang kalau lagi banyak bener nih, karena ini kita masih angin-anginan ini. Kalau ini kadang-kadang bisa sampai 80, yang hadir di majlis kita. Selagi mohon arahan dan doa untuk perlu diketahui sama jamaah, mungkin ada yang belum tahu, sekali lagi ya kami kasih tahu, ini beliau ini komandan kita ya, di Abdul Rahman Alius komandan kita di provinsi. Nanti beliau cerita-cerita banyak ya, apa sih majlis Rasulullah tuh, apa sih ininya, apa sih nanti beliau langsung yang menceritakan. Mungkin itu sambutan dari kami mewakili Habib Mahali Segaf beserta jamaah. Kenapa bisa cerita-cerita sedikit lah. Ini cerita sambil ngasih nasihat, petuah-petuah, motivasi untuk kita dan juga doa untuk kita semua nih. Kehadiran majlis kita di Baradatu khususnya meriwayatkan mudah-mudahan terus berkembang. Kepada Habib Abdul Rahman Alius kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati orang tua kita Al-Habib Mahali Segaf. Ya, berkat wasilah beliau juga Al-Fagir bisa sampai di sini sekarang. Memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini untuk cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, berkat wasilah beliau, doa beliau, ya Al-Fagir bisa kumpul di pagi hari ini menjelang siang hari ini sama antum semua. Juga yang saya hormati Ustaz Sofian, insyaallah semuanya yang hadir juga kita mendapatkan kebaikan dari Allah, panjang umur sehat walafiat,
dimudahkan urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah, tadi yang telah disampaikan perjuangan di dalam berdakwah dengan wasilah majelis ratib ataupun majelis zikir atau membaca maulid, maka semuanya ini wasilah yang paling diberikan banyak kebaikan. Ya, selain kebaikan daripada apa yang terkandung di dalam Ratibul Aqwas atau Ratibul Haddad, atau yang terkandung di dalam pembacaan maulid, dan juga siapa sosok di balik itu semua. Artinya yang mengumpulkan zikir di dalam zikir Ratibul Aqwas atau Ratibul Haddad atau yang mengarang maulid, maka sudah banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan wasilah orang-orang saleh tadi. Dan mereka yang luar biasa yang telah berjuang, yang memudahkan kita untuk dapat berzikir kepada Allah, membaca maulid, sejarah Nabi, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beruntung kita yang bisa ikut andil ya di dalam pembacaan ratib, di dalam majelis ratib atau majelis maulid ini luar biasa. Ya, beruntung. Karena zikir yang kita baca ini adalah zikir yang memang diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaannya. Contoh salah satu zikir, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Kisah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la dagatnil aqrab al-barihah." Semalam aku tersengat oleh gigitan kalajengking atau sepertinya. Ya, bengkak. Ngadu kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau seandainya engkau mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, thalatha marrah, 3 kali, maka insyaallah akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu zikir. Kita baca banyak tadi. Artinya banyak daripada keutamaan-keutamaan yang langsung Nabi SAW menyampaikan. Dan para habaib kita, para ulama kita, guru-guru kita, orang-orang saleh, mereka mengumpulkan zikir-zikir tadi sehingga mudah bagi kita untuk membacanya dan mendapatkan banyak keutamaannya. Dan sedangkan yang berkaitan dengan majelis Rasulullah SAW, ya, sebenarnya saya sendiri ngerasa beruntung bisa khidmah di majelis Rasulullah SAW. Karena majelis ini dibina atau dibangun oleh almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau angkatan pertama daripada murid Al-Habib Umar bin Hafid. Ketika beliau awal berjuang juga berat luar biasa. Ya, karena jumlah yang dimulai dari sedikit tapi penuh dengan hikmah dan keberkahan. Beliau pun terus semangat dari masjid ke masjid, musola ke musola, dari rumah ke rumah, majelis ke majelis. Di Jakarta beliau memulai dakwah yang sebelumnya memang nggak ada nama khusus di dalam majelis yang beliau bina. Ya, nggak ada nama khusus. Sehingga ketika sudah mulai ramai yang hadir, maka dibutuhkan surat ya, untuk keresmian ya, dalam pemerintahan, sehingga diminta untuk diberi nama. Beliau mengatakan ini majelisnya Rasulullah, dan semua majelis kebaikan adalah majelis Rasulullah SAW. Maka disitulah sehingga dinamakan majelis Rasulullah SAW, dan atas ridha guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Dan di dalam majelis Rasulullah SAW ya memang di dalamnya ada pembacaan maulid. Ya biasanya yang dibaca maulid Ad-Diya'ul Lami', atau di sini Syarabut Tahur, yang sama-sama dikarang oleh Habib Umar bin Hafid, dan banyak memberikan pengaruh yang besar. Ya, sampai sekarang pun kita dapat menyaksikan banyaknya, khususnya dari kalangan pemuda. Ya, kalau di sini banyak yang muda juga sebenarnya. Artinya siap untuk nambah. Gak ada yang gak siap. Nambah apa ya? Nambah rezekinya insyaallah. Jadi
Nama istri. Di sini kan aman kayaknya. Gak ada ibu-ibunya di sini. Tapi kayaknya streaming ini, live ini. Oh, live. Live streaming ini. Kayaknya ditonton bahaya. Ya, hasil jadi sampai mana tadi? Perjuangan Habib Munzir di dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan pengaruh, dan beliau luar biasa dakwahnya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit mengunjungi orang-orang. Bahkan pernah salah satu kisah menarik ketika di suatu tempat ditolak sama preman di sana, nggak diterima, nggak boleh. Ya, dimarahin, mau apa ini? Ada majelis apa? Kegiatan apa? Kita mau baca maulid, ini apaan? Gak perlu. Akhirnya beliau sendiri yang mendatangi orang tadi. Ketika beliau datang, Assalamualaikum, datang ke rumahnya, diizinkan masuk, ditarik tangannya, dicium. Assalamualaikum. Ya, mungkin agak tua waktu itu. Akhirnya orang tadi bingung. Ini siapa? Saya yang minta izin supaya jamaah kita bisa mengadakan maulid di sini. Oh, orang tadi menangis langsung. Ya. Anak-anak saya aja nggak ada yang peduli sama saya, katanya. Udah nggak ada yang peduli. Sedangkan ini datang seorang guru, ya, banyak daripada jamaahnya, tapi beliau memiliki sifat tawadhu yang luar biasa. Ya, sehingga masya Allah dapat dirasakan keberkahan jamaah yang hadir. Dan sedikit cerita adanya majelis Rasulullah SAW di Lampung ini. Di tahun 2018, ya, setelah kurang lebih 5 tahun Al-Fagir pulang dari Hadramut, ada di Lampung. Memang sudah ada kegiatan di setiap malam Selasa. Dan di tahun 2018 bulan Januari, untuk Dewan Syura Pusat Majelis Rasulullah. Hadir di sana, diminta sedikit sambutan, ya, dari Lampung. Maka, ya, menyampaikan bahwasanya Majelis Rasulullah ini luar biasa, dan kita ini berharap ada yang seperti ini di Lampung. Waktu itu saya sampaikan di dalam sambutan itu, pengen, ya, menyampaikan bahwasanya antum yang hadir ini merasakan cahaya yang luar biasa, sedangkan kita juga pengen merasakan sebagaimana yang antum merasakan di Jakarta sana. Maka subhanallah, ya, biasanya izin ini agak sulit untuk membuka cabang majelis Rasulullah di suatu provinsi ataupun kota. Tapi alhamdulillah kita nggak izin, nggak minta. Setelah majelis, maka Habib Muhsin sendiri yang bilang buka majelis Rasulullah di Lampung. Ya, jadi lebih ringan amanatnya dengan perintah dibandingkan kita yang minta. Ya, alhamdulillah dengan wasilah itu mulai dibuka majelis. Dan kebetulan memang di akhir bulan Januari ingin mengadakan kumpulan majelis, beberapa majelis. Akhirnya sekalian membentuk majelis Rasulullah SAW. Di situ awalnya antusias luar biasa. Pertama kali ngebuka itu kurang lebih 700 jemaah yang hadir pertama kali, karena nggak ada yang tahu. Kirain ini ada tamu dari mana-mana datang. Jadi awal buka itu ada antusias yang luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun, ya, masih terus kita berjuang. Walaupun dalam keadaan sempat Covid, kita libur berapa bulan, dengan streaming aja mungkin kumpulan berapa jamaah, tapi alhamdulillah akhirnya bisa meneruskan. Dan juga adanya antusias dari banyak daerah-daerah seperti di Natar, Metro dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sini bimbingan Habib Mahalli dan Ustaz Sofyan dan antum sekalian. Ya, insya Allah harapannya adalah adanya wadah yang bersambung sanadnya, insya Allah sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas wadahnya, kita wadah punya guru Habib Umar bin Hafid, Habib Umar punya guru Habib Muhammad Al-Haddar, terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan adanya ikatan ini, kita ada yang mengarahkan. Ya, ada yang mengarahkan daripada ikatan ini. Sedangkan kalau seandainya tanpa ada arahan, kita akan bingung. Tapi kalau seandainya ada arahan dari guru-guru yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka kita akan lebih nyaman, ya, lebih nyaman, lebih enak di dalam mengamalkan apa yang kita amalkan. Dan insya Allah mungkin ini aja ya yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah di tahun ketiga Majelis Rasulullah SAW Lampung, dan sudah ada beberapa keluarga besar diantaranya di Metro yang sudah berjalan setahun lebih, dan alhamdulillah juga antusias bisa dirasakan. Terus di beberapa daerah juga seperti di Natar yang alhamdulillah juga sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan insya Allah juga alhamdulillah di sini juga ada bimbingan Ustaz Sofyan dan Habib Mahalli. Insya Allah ya berharap jadi wasilah, ya, jadi wasilah yang terbaik supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan pengaruh yang baik, ya, khususnya di Baradatu dan sekitarnya, di Waikanan. Insya Allah bisa memberikan pengaruh yang baik khususnya terhadap pemuda-pemudi. Ya, antum kayaknya di sini yang bakal ngebimbing, karena banyak yang antusias di Majelis Rasulullah ini anak-anak muda, ya, antum sekalian yang insya Allah bisa merangkul dan membimbing daripada anak-anak muda tadi, ya, karena pengaruh zaman sekarang ini kan luar biasa. Kalau nggak kita arahin, kesian mereka. Ya, dengan pengaruh media-media sekarang ini, insya Allah dengan Majelis Rasulullah atau majelis yang semisalnya, ada gaya baru bagi anak-anak muda. Mereka akan bangga memakai baju koko, bangga pakai kopiah, pakai sarung. Mereka bangga pakai jaket-jaket majelis. Artinya apa? Ada kesenangan, kebanggaan, tapi positif dan baik, dan adanya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tujuan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit tentang Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harapannya insya Allah ya semua ini kita sama-sama berjuang, sama-sama khidmah. Ya, saya sendiri juga khidmah, ya, orang yang berusaha ngebantu di dalam majelis ini, ya, karena semuanya asal bimbingan dari Habib Mundir, dan semuanya juga kembali ke Habib Umar bin Hafid. Jadi kita sama-sama khidmah. Insya Allah harapannya ya dapat pandangan daripada guru-guru kita, pandangan yang baik, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah mereka akan memberikan kebaikan kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nama untuk musola. Ya, jadi ada sempat kepikir, ya, ada musola atau masjid, karena masjid atau musola ini kan tempat yang abadi sebenarnya. Atau jadi ada 2 nama sebenarnya, tinggal antum pilih aja nih, yang berkaitan dengan surga aja, karena suasananya kebun nih. Surga itu kan jannah, artinya kebun. Ya, ada 2 nama surga, yang satu Al-Firdaus, yang satu Al-Adni. Tinggal pilih. Kalau Al-Adni ini bisa dinisbahkan juga ke Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, kota Aden di Yaman. Ini 2 nama, tinggal dipilih aja. Ya, ini kan Adni nama surga juga dinisbatkan kepada salah satu wali Allah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Jadi insya Allah ini kayaknya ada kesepakatan musola Al-Adni, ya Allah. Dengan doanya Habib Mahalli juga, ya, berkat Asegaf, karena Asegaf ini sebenarnya kakeknya Lidrus. Iya. Jadi Habib Abdurrahman bin Muhammad Asegaf punya anak Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Ya, ada wirid As-Sakran, punya anak lagi Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi saya ini cucunya Habib Mahalli. InsyaAllah dapat berkah doa beliau, dan juga doa daripada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk musola Al-Adni dan juga majlis ini semua, dan rumah Habib Mahalli. InsyaAllah menjadi wasilah keberkahan bagi antum sekalian dan kita semua, InsyaAllah. Amin. Ya, InsyaAllah juga sebagai peresmian yang sempat kita tunda kemarin, InsyaAllah ini jadi wasilah peresmian Majelis
Rasulullah SAW wa kanan, atau keluarga besar Majelis Rasulullah SAW wa kanan Baradatu, yang bertempat ininya di Baradatu. Karena Habib Nabil sudah ini ya, udah nge-follow Instagram, udah nge-like. Ya, yang sudah di-follow ini yang di Metro Wai Kanan ini nggak laporan, tapi beliau sudah nge-follow, Masya Allah, udah nge-like. Masya Allah. Makanya Habib Mahalli, Insya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi artinya sudah ada ikatan, dan memang Insya Allah nanti di tanggal 12 hari Senin itu ada kumpul pimpinan dan tambahan informasi Bib, samping kita rutinan baca ratib dan juga baca maulid as-shalawat tahur, kita setiap sebulan sekali ada ziarah kubur ke makam orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang tua dari jamaah kita yang telah meninggal. Di samping itu juga tokoh agama, ulama-ulama yang ada di Baradatu, alhamdulillah pun telah berjalan sekitar 1 tahun gitu, sambil ziarah setiap hari Jumat Legi gitu. Setiap hari Jumat Legi setelah sholat Jumat kita ziarah gitu. Alhamdulillah berjalan, di mohon doanya, mohon bimbingannya. Kemudian setelah itu kami mohon maaf Bib, mohon maaf, ini terus terang tadi apa yang kami obrolkan tadi di Hotel Almer itu, mohon maaf, ini santri-santri pasar, santri terminal, santri kebon, yang basicnya memang kami ini orang awam, rata-rata bukan dari pesantren. Jadi mohon maaf kalau mungkin tadi suaranya keras apa segala macam. Di sini memang logatnya keras. Waktu dulu aneh pertama pindah ke sini, ini orang marah apa enggak gitu kan. Ngomong gitu. Jadi mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf. Habib Mahalli udah paham bener ya. Tapi beliau betah di sini karena kita nggak ada apa ya, nggak ada kayak apa ya nunduk apa segala macam. Ini mohon maaf karena kita beginilah. Gitu. Wah, tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita mungkin kurang sopan, kurang adab di hadapan antum. Cara penyambutan kita juga dengan seadanya, kan ada dadakan, terus terang banyak yang kerja juga, jadi mohon maaf jika penyambutan kami ini kurang berkenan ya, mohon maaf. Terus juga minta doanya untuk semua yang telah andil ini. Bib ikhlas beramal, Bib mogo logo Kemenak itu ikhlas beramal. Jadi bangunan ini tenaga tukangnya yang ngebangun segala macam, bahkan materialnya ya sukarela Bib. Nggak digaji, biar Allah aja yang menggaji lah. Jadi mau doanya juga mudah-mudahan ini yang telah berinfak, telah mensedekahkan baik itu tanah, berupa tanah, bangunan, bentuk material bangunan, dan juga tenaga, semuanya mohon didoakan Bib. Mudah-mudahan bertambah rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, kita mohon pada Dr. Rahman Idris untuk memimpin doa, terutama juga jangan lupa untuk salah satu pendiri majelis ini, Bapak Sarwono ya, Sumaryono ya Allah, lupa terus, Mariono ya Allah, lupa terus. Saya ingatnya pada untung aja masalah panggilannya ya, Mariono ya. InsyaAllah kita niatkan bacaan Al-Fatihah, khususnya bagi yang telah andil di dalam perjuangan majlis ini, dan juga yang telah membantu dengan baik sumbangsi tanah ataupun bangunan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, dijadikan keberkahan di dalam kehidupannya, menjadi wasilah daripada kebaikan kelak di akhirat, dan juga menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan membaca Fatihah kepada almarhumah
yang telah mendahului kita, khususnya yang telah andil juga di dalam pembentukan majelis ini, almarhum Bapak Mariono bin Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa beliau, dijadikan kubur beliau raudhatan min riyadil jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dijadikan wasilah untuk mendapatkan kebaikan setiap adanya perkumpulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau, menjadikan cahaya di dalam kuburnya insyaallah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawahu salafun salihun ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara kita. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang begitu, nasal, betul merasa. Kuliah masuk dosennya. Enggak. Sinilah Zoom. Enggak di sini aja.